pada masa pandemi. Salawat serta salam kita tumpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dan akan membimbing kita hingga ke akhir zaman. Bapak dan Ibu, izinkan saya Erni Wardani untuk mengawal Bapak dan Ibu semua di kegiatan ini dari awal hingga akhir, kurang lebih selama 2 jam ke depan. Mudah-mudahan semuanya lancar tuntas sebagaimana mestinya. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara yang sudah dibuat, yaitu yang pertama, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat, yang ketiga doa, yang keempat paparan materi dari para narasumber, yang kelima tanya jawab, foto virtual 7 tutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita saja acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Injak pada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Kantor Cabang Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Endang Suci MPD, disilakan. Oh, oke. Saya sudah dibuka. Terima kasih Bu Erni ya, selaku moderator. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bu Erni? Jelas sekali Ibu, bagus, cantik. Oke. Jelas sekali, alhamdulillah. Yang kami hormati ada di sebelah saya ini, Pak Ade ada di sebelah saya, Pak Ade Sofyan selaku Ketua MKPS. Kemudian ada juga narasumber yang lainnya, Pak Yuli dari SMK Pasir Kuda, dan juga Bapak dan Ibu para kepala sekolah dan juga Wakasek Kurikulum yang kami cintai dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama bertemu bertatap muka secara virtual dalam rangka kegiatan sosialisasi PTM terbatas dengan adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi PTM terbatas dengan AKB, istilahnya yang muncul sekarang ini. Kenapa seperti itu, Bapak dan Ibu? Karena memang dikatakan terbatas karena memang pembelajaran nanti pada saat kita tatap muka tidak seperti kegiatan pada saat sebelum pandemi, ya. Kemudian dengan AKB berarti kita nanti pada saat PTM itu tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga selalu cuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Itu yang harus kita lakukan. Bapak dan Ibu, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang luar biasa yang harus kita persiapkan semua. Yang pertama adalah bahwa bulan ini Bapak dan Ibu sedang mempersiapkan untuk PAT, ya, kenaikan kelas, kemudian juga ada persiapan untuk ngisi ijazah, kemudian melakukan pengisian rapot nantinya. Di samping itu juga nanti Bapak dan Ibu juga harus melakukan PPDB ya. Nah, kemudian satu lagi yang terpenting adalah untuk persiapan kaitannya dengan PPDB, kemudian dengan tahun ajaran baru 2021-2022 nanti akan ada yang namanya PTM. Nah, PTM itu walaupun nanti tahun ajaran barunya tanggal 19 Juli, tetapi itu harus dipersiapkannya dari sekarang. Ya, jadi kita sekarang nanti hari ini adalah nanti teman-teman akan saling berdiskusi seperti apa kita akan melakukan persiapan untuk PTM, ya. Dan tentunya saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Ternyata yang hadir di sini yang bergabung dengan kita semua ada 170 partisipan. Itu menandakan bahwa kita semua serius, kita semua pengen bagaimana PTM itu akan dilaksanakan nanti di bulan Juli 2021. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acuan kita adalah SKP 4 Menteri yang terakhir, ya. Walaupun kita paham sebenarnya SKP 4 Menteri itu sudah yang kesekian kalinya dikeluarkan, tetapi karena memang banyak sekali ada 4 ya kalau tidak salah, ada SE Mendikbud 4 2020, kemudian implementasi
ada waktu itu di Agustus sampai Desember persiapan PTM penyesuaian, dan yang terakhir yang kemarin kita keluarkan adalah SKP 4 Menteri. Intinya Bapak dan Ibu, untuk PTM nanti yang akan kita laksanakan di dalam Juli 2021 adalah bagaimana kesiapan sekolah, kaitannya dengan semua PTK harus sudah divaksin, ya. Sehingga kita ada link yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu tentang informasi siapa saja yang sudah divaksin, ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan PTM adalah izin dari orang tua. Ya, izin dari orang tua itu yang utama. Di samping itu, untuk mensikapi dua hal, berarti langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan sarana prasarana. Nah, ini yang sarana prasarana dalam rangka kita menghadapi PTM. Salah satunya adalah bahwa jumlah tempat cuci tangan itu ada berapa? Apakah di kelasnya sudah sudah berjarak, ya? Nah, nanti kalau masalah sarana prasarana akan dijelaskan sama narasumber. Jadi intinya Bapak dan Ibu, pertemuan kita kali ini kita akan melihat bagaimana tahapan-tahapan kita untuk membuka. Walaupun ya sebenarnya kalau kita lihat di dalam SKP 4 Menteri itu sebenarnya yang menentukan bisa tidaknya pembukaan adalah sekolah, melihat dari jumlah yang sudah divaksin, izin dari keluarga, izin dari orang tua. Tetapi kemudian pemerintah daerah kaitannya dengan Kabupaten Cianjur itu ternyata Pak Bupati akan mengeluarkan surat edaran tentang tahapan-tahapan bagaimana melakukan PTM, ya. Secara resmi itu belum ditandatangani oleh beliau, tetapi gambarannya bahwa setelah sekolah mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran tatap muka, kemudian mengisi link di YouTube tentang kesiapan pembelajaran, kemudian yang terpenting adalah adanya verifikasi yang dilakukan oleh pengawas dan tim gugus, ya, Satgas COVID, ya, Satgas COVID yang ada di kabupaten, ya. Nah, kalau tidak salah namanya TP UKS, ya. Nah, kita sambil menunggu edaran dari Bapak dan Ibu, kami minta untuk mempersiapkan diri bahwa ini loh, sekolah sudah siap. Kalau sekolah sudah siap, bagaimana model pembelajarannya? Mau separuh, mau 30% atau maupun berapapun. Nah, hal itu tidak mudah Bapak dan Ibu kalau kita ngedadak. Jadi jauh-jauh hari, mumpung ini masih ada waktu 1,5 bulan, Bapak dan Ibu mempersiapkannya. Jadi nanti di pertengahan Juni kami akan menerjunkan tim, ya. Nah, untuk itu marilah nanti kita sama-sama mendengarkan arahan, mendengarkan informasi dari teman-teman narasumber, dan juga nanti kita diskusi bagaimana sebaiknya. Intinya adalah kita ingin sesuai dengan amanat SKP 4 Menteri, akselerasi untuk pembelajaran tatap muka dengan tetap mengedepankan kesehatan, keselamatan menjadi prioritas utama. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala KCD Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau untuk membuka acara ini sekaligus memberikan sambutan. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya supaya lebih afdol kita akan mendengarkan terlebih dahulu doa, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Yudi Hernawan, SPD MMPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cijar. Kepada Bapak Yudi Hernawan, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu KCD yang saya hormati, Bapak Ketua MKKS, Bapak Koordinator Pengawas, Pak Ade Sofyan. Ini di dalam webinar kita ini ternyata banyak sekali ustadznya nih. Masya Allah. Jadi saya mohon izin Pak Ketua, Pak Ustadz Nurdin, dan kepada semuanya untuk memimpin doa pada kali ini. Karena ya, saya sekedap WR nih. Ramai kene sekedap.
Baik, saya ulangi. Bu KCD, mohon izin saya mau diminta oleh Pak Yuli dan teman-teman untuk memimpin doa. Jadi mohon izin ini. Mangga, luar biasa. Iya, Ustaz Nurdin, Ketua MKKS, mohon izin. Dan kepada teman-teman semuanya yang bila ada yang di luar atau non-muslim, saya mohon izin untuk memimpin doa ini dengan tata cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu'ana ya karim, ya rahman ya rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amul kafi wa tidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di sini dalam webinar ini dalam rangka memenuhi tugas kami sebagai pendidik untuk melaksanakan sosialisasi. Ya Allah, ini adalah ikhtiar kami. Mudah-mudahan Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau segera angkat semua pandemi yang ada di seluruh Indonesia, terutama di wilayah kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah sangat rindu sekali bertemu dengan siswa kami. Kami sudah sangat rindu sekali untuk menyampaikan ilmu-ilmu kami dalam tatap muka langsung. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan ridho-Mu ya Allah, kami akan melaksanakan PTM ini dengan protokol kesehatan yang luar biasa kami akan lakukan. Dan kemudian dalam keadaan yang terbatas. Semoga Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi Hernawan. Doa agar acara pada pagi hari ini bisa lebih lancar. Kepada Bapak dan Ibu mohon mikrofonnya dimati supaya tidak membuat crowded ya. Serta saya mute all dulu ya. Supaya itu. Baik Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita di acara ini itu paparan materi. Paparan materi kita yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ade Sofyan. Bapak Ade, apakah mau dari saya itunya atau mau dari Bapak? Namun izinkan sebelumnya saya memperkenalkan beliau, walaupun beliau sudah sangat dikenal ya, bahwa Bapak Ade Sofyan SPMP ini Ketua Sekolah Ahli Media dan Ketua MPKS SMK Kabupaten Cianjur. Kepada Bapak, disilakan Bapak. Boleh mikrofonnya di itu, Pak. Dibuka. Mikrofonnya, Pak. Bapak. Enggak, Bu, terdengar, Bu? Iya, sangat jelas, Pak. Oke. Ya. Udah tampil, Bu? Ada tampilan apa? Share screen. Ya, Pak. Ya. Bentar, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian ya, kepala sekolah atau kurikulum. Sebentar ya, aduh nih. Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam suasana yang segernya. Tadi malam hujan panjang sekali. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengadakan Zoom meeting ini di daerah Batu Jajar, Cililin. Gitu ya. Kebetulan sedang ada kegiatan yang lain juga, tapi tidak apa-apa. Saya akan coba nanti menyampaikan beberapa hal terkait PTM yang seperti sudah diceritakan tadi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan untuk pembelajaran tatap muka, tentu saja sekolah akan sangat didorong untuk melaksanakan itu. Dengan pertimbangan, kalau dilanjutkan secara daring, mungkin akan lebih banyak lagi ketidakbermanfaatannya gitu. Jadi dianggap pertemuan tatap muka ini akan meminimalisir itu, walaupun tentu saja dengan persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Bapak dan Ibu sekalian, persiapan pembelajaran tatap muka itu sekarang ada ujungnya disebut terbatas, tentu dengan adaptasi kebiasaan baru. Sekolah tentu saja merindukan, siswa juga sama, orang tua, guru juga ingin ketemu. Tapi kita juga menyadari faktor resiko. Resikonya tetap ada Bapak dan Ibu sekalian, artinya belum berakhir pandemi itu, walaupun tidak kasat mata, terbukti ada. Gitu. Jadi berarti kita yang harus waspada. Intinya, pembelajaran juga penting, tetapi unsur kesehatan, keselamatan, semua personil-personil insan pendidikan itu yang diutamakan. Berarti nanti silahkan sekolah yang mengukur apakah sekolah saya sudah bisa melaksanakan kegiatan tatap muka atau belum. Berdasarkan indikator-indikator nantinya akan diuraikan secara lebih rinci. Nanti ada panduannya khusus gitu Pak. Yang penting sekarang silakan kalau berkeinginan untuk tatap muka sudah terbuka kebijakannya, tapi tentu dengan itu tadi adaptasi kebiasaan baru. Siapa yang harus menyediakan itu? Sekolah Bapak Ibu sekalian gitu. Dan harus mendapatkan legitimasi juga sekolah. Jangan berbicara siap tetapi sebenarnya belum siap. Aduh jangan. Lebih baik kita bersama-sama, kita berkeringat di awal, yang tadi keselamatan dan kesehatan insan-insan pendidikan itu yang jadi prioritas kita. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan pelaksanaan PTM ini dibagi menjadi 3 kegiatan besar. Sampai nanti pada waktunya tanggal 19 Juli. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba nanti diceritakan tentang protokol persiapan. Nah, sebelum dilaksanakan harus persiapan dulu, Bapak. Nanti persiapannya mengacu kepada apa? Tetap mengacu kepada SKB 4 Menteri tadi. Dasarnya itu regulasinya, ditambah dengan surat edaran dan penambahan-penambahan. Gitu. Selanjutnya, untuk kegiatan tatap muka ini perlu diakses dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Wajib. Tidak boleh ada sekolah yang membuka tatap muka tapi tidak menerapkan protokol kesehatan. Kalau sudah terkena mah lain lagi ceritanya gitu. Jadi apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama tadi sudah diceritakan, syarat pertama sebaiknya memang guru-gurunya sudah divaksin dulu gitu. Itu untuk membentengi. Karena yang kita jaga itu kan tadi faktor kesehatan dan keselamatan semua insan-insan pendidikan. Sana siswa, guru naheula, guru dilindungi gitu, supaya tidak terkena itu. Gitu ya. Kemudian dari unsur kebijakan, mohon sekalian, jelas ya
bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kantor Kemendagri itu wajib satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau sekolah merasa tidak sanggup, boleh menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, gitu. Artinya berarti daring, berarti kembali ke daring. Ya, artinya jangan dipaksakan kalau memang secara protokol tidak siap. Itu kebijakannya seperti itu. Kemudian yang paling utama adalah tetap izin dari orang tua, itu kuncinya. Sekolah sudah menjalankan protokol kesehatan, dianggap sudah itu, tapi kepala orang tua tidak mengizinkan. Nah, jadi langkah pertama tentu saja harus mendapatkan izin dari orang tua. Gitu. Selain vaksin, lalu ada izin orang tua. Lalu ini yang akan kita lakukan. Secara skenario-nya, ini terbatas di kita, khusus di Cianjur. Persiapan tentu sampai bulan Mei ya. Tadi vaksinasi, sekolah juga harus punya satuan tugas yang tetap menangani itu. Kemudian harus memiliki standar operasional prosedur yang jelas. Bagaimana itu pelaksanaan PTM di sekolah. Lalu kesiapan sarprasnya. Ini masuk di lini persiapan. Nah, itu sampai kapan? Nah, kita sedang lakukan sekarang. Bulan Juni, nah, dari awal kita siapkan betul itu. Dan akan kita lakukan monep. Selain oleh Satgas dari kabupaten, kita juga dari KCD 6 dengan para pengawas atau dengan petugas yang ditunjuk akan melaksanakan monep. Termasuk di bulan Juni ini juga harus juga mulai sudah disiapkan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikannya. Jadi kurikulum, KTSP-nya harus sudah siap. Berarti ada 2 nanti yang dibuat, KTSP untuk tatap muka terbatas atau tatap muka yang non tatap muka atau daring. Karena sudah bisa dipastikan kita akan melaksanakan pelayanan dengan 2 modal. Tatap muka terbatas atau daring, gitu ya. Jadi itu yang masuk di lini persiapan. Selanjutnya di lini pelaksanaan kita mulai bulan Juli di MOPD. Nah itu juga sama, MOPD harus dilaksanakan tapi dengan model sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, lalu tatap muka terbatas itu bulan November itu akan dimonit pelaksanaannya itu sejauh mana efektivitasnya, kemudian sejauh mana keamanannya di semester itu. Nah, nanti bulan November kita akan sudah mulai melakukan monep. Lalu ada lini yang ketiga, itu evaluasi. Secara umum nanti akan dilakukan di bulan Desember. Nah, skenario PTM Kabupaten Cianjur seperti ini, Bapak sekalian. Ya, kita membuat skenario ini nanti dipadukan dengan agenda dari tim TPUKS Kabupaten Cianjur. Ya, itu karena yang punya wilayah itu bupati, ya, Satgas Covid Kabupaten itu yang bertanggung jawab bupati kewilayahannya. Nah, mereka juga nanti akan menyampaikan informasi-informasi, parameter-parameter, indikator-indikator kesiapan sekolah yang harus dipenuhi oleh sekolah kalau ingin tatap muka. Nah, nanti akan ada 2 tim yang masuk. Nah, alhamdulillah kalau Cianjur kelihatannya sudah sangat proaktif. TPOKS-nya sudah masuk ke sekolah. Dan sekarang pasti sedang mengolah. Gitu. Sedang mengolah hasilnya di beberapa tempat. Tentu belum semua. Selanjutnya, juga perlu disampaikan bahwa persiapan secara konkret PTM itu ada beberapa hal. Yang pertama tadi vaksinasi sudah disampaikan. Kemudian pembentukan Satgas Covid di tingkat sekolah. Harus ada. Wajib tuh khususnya. Selanjutnya harus ada persiapan sarana prasarana. Nanti akan dihitung. Wastafel yang sudah disiapkan berapa, termogan yang sudah seperti itu.
kemudian bagaimana skenario di dalam kelas, pengaturan tempat duduk dan seterusnya, itu akan dilihat. Kemudian selain itu juga diminta sekolah menyusun SOP-nya dan skema pembelajaran. Dari mulai anak datang sampai pulang lagi, ini harus betul-betul diatur oleh standar operasional. Sehingga tidak terjadi penumpukan yang tidak diharapkan. Gitu. Apalagi sampai berkerumun, jajan, ngarariung gitu, yang di tengah di mana saja sambil ngobrol, tidak bisa. Jadi itu harus secepatnya ditangani supaya tidak terjadi kerumunan-kerumunan. Lalu ada sosialisasi skema pembelajaran. Artinya KTSP secara umum mau seperti apa dengan aturan-aturannya. Kalau PTM kan hanya 4 jam maksimal sehari. Nah, itu aja digunakan. Dan sebaiknya tidak menggunakan skema 2 shift sebaiknya. Nah, kalaupun dilakukan, ya lakukanlah dengan sangat ketat. Lalu kemitraan. Kemitraan harus betul ditangani dengan baik. Artinya bermitra dengan lembaga-lembaga yang siap untuk menangani kalau terjadi persoalan. Misalnya di sekolah terdeteksi, ada terkonfirmasi. Lalu anak misalnya ada persoalan. Nah, itu yang menanganinya siapa? Kita lapor kemana? Ke lembaga mana? Itu juga harus disiapkan. Berarti yang harus kita guide untuk kemitraan ini, pertama, lembaga kesehatan tentu saja. Ya, dengan rumah sakit, bisa dengan puskesmas atau dengan satgasnya langsung. Itu supaya penanganannya cepat. Itu tujuannya. Lalu di persiapan pembelajaran tetap disiapkan ada 2. Ya, di penyusunan KTSP untuk tatap muka dan untuk yang daring atau PJJ atau campuran. Silahkan. Sangat tergantung kepada sekolah bagaimana mengembangkan itu. Lalu masuk di tatap muka dengan jadi ada uji coba dulu gitu. Diharapkan ada uji coba dulu sebelum nanti dimulai secara serentak tanggal 19 Juli. Diharapkan ada pra-PTM. Nah, selanjutnya kegiatan-kegiatan ini untuk apa kita lakukan? Jelas tujuannya sangat bisa kita prediksi. Yang pertama, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Jangan sampai muncul nanti klaster dari sekolah. Ya. Makanya kita persiapannya harus betul-betul ditangani dengan baik. Gitu. Kalau belum siap, jangan dulu. Gitu. Tujuan yang kedua, melindungi seperti yang tidak disampaikan, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19, terutama unsur kesehatan dan keselamatan. Tujuan yang ketiga, kenapa tatap muka ini juga didorong? Nah, untuk memastikan pemenuhan peserta didik dapat mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID. Walaupun ada COVID-19, pandemi, gitu, tapi hak-hak untuk mendapatkan layanan pendidikan harus bisa mereka terima. Gitu. Karena kebijakannya tidak diliburkan, tetap berjalan. Gitu. Saya kira itu harus dipahami oleh sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, nanti secara rinci akan ada panduan yang dijelaskan oleh narasumber yang kedua nanti. Dimulai dari SK. Nah, ini yang akan kita cek betul-betul ke sekolah. Itu tidak bahwa di sekolah sudah ada satgasnya. Dibuktikan dengan bentuk SK-nya. Lalu ada sosialisasi, adaptasi kebiasaan baru di sekolah itu. Ada jadwalnya, ada materi, ada pelaksanaannya. Lalu ada kegiatan juga yang sifatnya persiapan kompetensi guru-guru yang akan mengajar. Nah, harapannya sekolah juga sampai ke peningkatan kompetensi gurunya. Jadi harus disiapkan dulu Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana mengajar pada kondisi tatap muka dengan adaptasi kebiasaan baru. Ada beberapa pelatihan, pemanfaatan IT terutama, kemudian penyusun bahan ajar, dan strategi pembelajaran kolaboratif.
Nanti itu yang akan dikembangkan oleh sekolah. Ya. Kemudian ada protokol protokol AKB, ya, kesiapan sarpras, kegiatan untuk skema pembelajaran, kompetensi dan seterusnya. Lalu siapa saja yang harus kita libatkan dalam kegiatan besar ini? Semua stakeholder seharusnya harus dilibatkan dari awal. Tidak boleh ada yang terlewat. Ada komite sekolah, tidak boleh ada komite sekolah tidak tahu PTM itu bahwa harus seperti ini sekarang. Pemerintah daerah, camatnya harus tahu, gitu, kepala desanya harus tahu. Ya, karena sedang berbicara ini masalah pandemi, masalah urusan bersama-sama. Lalu lembaga kesehatannya, puskesmasnya, rumah sakit, dan seterusnya. Lalu ada lagi kelonggaran yang diberikan kepada sekolah, bahwa alokasi dana BOS itu boleh digunakan untuk mendukung PTM terbatas ini. Misalnya kalau sekolah bandwidth internetnya kurang besar, mangga, ini kesempatan Pak untuk meningkatkan kapasitas sekolah. Gitu. Untuk menyiapkan bahan ajarnya silakan. Gitu. Untuk peningkatan kompetensi gurunya silakan bekerja sama dengan siapapun. Gitu. Lansar Praskopit juga silakan. Bislih ayah anu termogan kirang, sok lengkapi. Westapelna gitu, dengan kirang dan 10 misalnya kedahna 30 we kedama gitu. Itu dibikin seperti itu Pak. Sehingga begitu kita masuk di bulan Juli kita betul-betul siap baik secara protokol persiapannya dan siap melaksanakannya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian secara umum. Nanti kalau masalah teknis nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang kedua, ya. Itu sangat rinci dan insya Allah praktis gitu ya, tidak terlalu kemana-mana. Nah, nanti mudah-mudahan Pak Yuli beliau ini adalah kepala SMK Masjid Buddha ya nanti, dan beliau adalah juga dari tim pengembang pendidikan KCR 6. Betul ya Bu Erni ya, tim pengembang ya. Nah, oke. Ya betul Bapak. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini arahan barangkali ya, arahan supaya kita sama persepsinya tentang penyikapan kita terhadap PTM. Boleh tatap muka, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Makanya kita cepat dari sekarang supaya persiapannya bisa lebih komprehensif. Ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan duga-duga. Sekolah dalam situasi masih lebaran juga saya juga lupa tadi di awal ya. Mohon maaf lahir batin atas nama MKPS juga secara pribadi. Beberapa kepala sekolah belum bertemu karena situasi gitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya pada sehat dan siap untuk berjuang lagi dalam rangka menyelenggarakan amanah, menyelenggarakan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum juga mengucapkan minal aidin kepada Bapak dan kepada Ibu KCD Wilayah 6 Provinsi Jawa Barat, juga pokoknya yang hadir pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf, semoga hidup kita bisa lebih barokah lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas paparannya. Mohon Bapak screen-nya bisa di stop Pak, screen-nya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Bapak pengawas kita, mohon di-keep dulu ya Bapak Ibu ya, karena mau yang kedua dulu. Jadi boleh Bapak Ibu tulis di room chat, nanti saya akan bacakan pasca Bapak Yuli memberikan paparannya Bapak Ibu ya. Jadi silakan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan Pak pengawas, silakan tuliskan di room chat, insya Allah nanti akan saya bacakan
Selanjutnya untuk acara berikutnya yaitu paparan materi dari narasumber hebat kita yang kedua, yaitu dari Bapak Yuli Triana. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Bapak Yuli ini adalah Kepala SMK Negeri 1 Pasir Kuda Kabupaten Cianjur ya. Bagi yang belum mengenalnya atau belum mengetahui di mana sih Bapak Yuli itu, Bapak Yuli Kepala SMK Negeri 1 Pasir Kuda Kabupaten Cianjur, juga Jabar Bergerak Kabupaten Cianjur, pengurus TPP K6, Ketua MGMP PPKN SMK Kabupaten Cianjur, pengurus Guru Jabar Juara Jabar, dan Wakil Ketua KIC Polres Cimahi. Demikian sekilas profil dari Bapak narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Yuli, silakan untuk memberikan paparannya, Pak. Silakan unmute dulu, Pak. Suaranya belum terdengar, Pak. Sudah, mana masuk, Bu? Iya, jelas, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 6, Ibu Endang. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum. Pak Ketua MKPS SMK, Ade Sofyan. Mudah-mudahan tetap sehat, Pak Ade, di dua kegiatan yang sama. Kemudian Ustadz Nurdin, Ketua MKKS, alhamdulillah bisa hadir. Beliau luar biasa ini. Yang dari swasta tampaknya juga dikerahkan semua sehingga hampir 200 peserta ya. Terima kasih Pak Ustadz Nurdin. Kemudian para pengawas pembina, rekan-rekan kepala sekolah SMK negeri dan swasta sewilayah 6. Kemudian tak lupa moderator, sahabat saya sejak tahun 1700 berapa Bu Erni? Yang selalu eksis di dunia pendidikan, mudah-mudahan sukses karirnya ke depan nanti. Kemudian para wakasek kurikulum, saya jadi teringat biar ya, 2017 kita mengadakan workshop semua wakasek KJD 6 ya, Bandung Barat dan Cianjur secara tatap muka. Waktu itu kita klasifikasi sesuai dengan wakaseknya, wakasek kurikulum di Semakji, wakasek hubungan industri di SMK Cilaku dan seterusnya. Dan ini adalah model terbaru di masa pandemi, kita mengadakan acara Zoom meeting dengan teman-teman kepala sekolah dan para wakasek kurikulum dalam rangka persiapan tatap muka. Sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin ya, mewakili teman-teman pengembang pendidikan KJD 6. Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita sekarang dikosong-kosongkan ya, kita ke depan menghadapi pembelajaran tatap muka di KJD wilayah 6. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini kita sampaikan nanti beberapa hal yang menyangkut tentang tatap muka dengan adaptasi kebiasaan baru. Kalau kita lihat sebetulnya saat sekarang itu kita sudah gembar-gemborkan tentang budaya industri ya. Ketika kita main ke Toyota Astra itu persis bahwa kita itu memang diatur ya, sedemikian rupa, jaraknya diatur, menggunakan sarung tangan, malah memakai helm kalau di pabrik mobil ya, di Toyota Temin di Karawang. Seperti itu, jadi ada batas jarak, bagaimana kita melalui jalur itu dan sebagainya. Untuk teman-teman SMK, mudah-mudahan ini bukan masalah yang betul-betul baru, karena budaya industri sudah kita lakukan ya. Iya. Kemudian bagaimana kemudian menyikapi di sekolah yang berhubungan dengan tatap muka, terutama protokol COVID-19 ya, karena memang kita
ini barangnya tidak ada tapi risikonya nyata. Ini tentu seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Cabang Dinas tadi, bahwa kita harus betul-betul persiapan yang matang. Dari Pak Korwas tadi juga sama, bahwa kita tidak boleh main-main dengan kondisi ini karena memunculkan klaster baru itu nanti kita menjadi masalah. Ya, dasar hukumnya jelas bahwa kita berdasarkan keputusan SKB 4 Menteri ya. Jadi kita betul-betul memang ini kegiatan sudah diberikan dasar hukum, jadi kita tidak usah ragu-ragu ya. Nah, prosedurnya kita mengikuti 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini masanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Korwas. Nah, di dalam protokol kesehatan di persiapan, kita harus membuat surat izin orang tua. Surat izin orang tua ini sudah saya dapatkan dari tim pembina UKS madrasah. Ya, ini sudah ada draftnya, ada di saya. Nanti minggu depan tim pembina UKS Kabupaten Cianjur akan rakor dengan tim pembina UKS Provinsi Jawa Barat. Hasilnya nanti akan kita dapatkan dari tim pembina UKS Strip Miring Madrasah Kabupaten Cianjur. Ada contohnya, kita lihat ya. Nah, ini contoh surat ya, persyaratan ya dari orang tua. Jadi memang di dalam pembelajaran tatap muka ini orang tua menjadi salah satu syaratnya. Kalau orang tua tidak mengizinkan, kita tidak bisa memaksakan ya. Ketika orang tua datang ke sekolah atau WA ke sekolah bahwa anaknya tidak diizinkan tatap muka dengan risiko dan sebagainya, maka kita kecualikan. Itu suratnya nanti kita share ya kalau sudah fix, karena ini harus dikonsultasikan dengan tim pembina UKS Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau sudah kita dapatkan, kita akan share di grup ya. Dan kita konsultasikan kan KCD wilayah 6. Yang kedua, satuan tugas menyusun pos pembelajaran. Ini tanggung jawab Wakasek Kurikulum. Bagaimana posnya? Kita diberikan waktu hanya 4 kali 45 menit ya, 1 kali tatap muka. Artinya kalau dimenitkan jam biasa adalah 3 jam. Kalau kita masuk jam 8 berarti 9, 10, 11, jam 11 itu harus sudah selesai tanpa istirahat. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian membuat SK COVID untuk gugus tugas sekolah. Saya kira teman-teman sudah membuat semua ya. Karena kita persiapan sebetulnya sudah mulai bulan Desember. Tadinya kita mau masuk Januari di semester baru itu kita mau tatap muka, tetapi memang masih ada kendala traffic COVID-nya masih tinggi. Ini juga sama persiapan kita lakukan. Kita akan melihat 14 hari sebelum kita masuk tanggal 19 ya kalau tidak salah, Juli, itu kita juga akan lihat trafficnya tinggi, rendah atau landai ya. Itu nanti akan ditentukan oleh Pemkab Cianjur bagaimana kita apakah waktu yang 2 minggu 14 hari itu kita bisa untuk segera melakukan tatap muka atau tidak. Ini tentu kita terkait dengan kebijakan dari wilayah ya, yaitu Pemkab Cianjur. Kemudian rekomendasi dari tim pembina UKS. Ini tim pembina UKS sudah membuat daftar periksa namanya, kesiapan PTM untuk satuan pendidikan. Sudah ada di saya draftnya, tapi memang masih minggu depan dikonsultasikan kepada provinsi, sehingga nanti kalau sudah fix, maka daftar periksa kesiapan PTM itu akan di-share kepada KCD 6 dan kepada kita semua. Dari KCD 6 kita akan share yaitu Google Form kesiapan PTM, ini sudah ada. Nanti setelah ini mungkin kita akan share, diisi, kemudian di link itu apakah kita siap atau tidak untuk melaksanakan PTM di tahun ajaran baru. Tentu kesiap dan tidak siapnya nanti kita isi di indikator-indikator yang ada di Google Form mengenai kesiapan sanitasi, kesiapan Perpras. Satuan pendidikan memiliki kemudahan akses pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada sesuatu trouble nanti jauh tidak kita dengan puskesmas. Kemudian penempatan area wajib masker, pemantauan. Udah pantas dimute. Pemetaan warga satuan pendidikan, kesepakatan kepala sekolah, komite dan orang tua.
Itu semuanya ini ada di dalam Google Form ya. Jadi nanti kita bisa isi. Itu untuk yang dari KJD 6, kita tim pengembang kemarin diminta oleh Ibu KJD untuk menyusun itu bersama pengawas, dan kita sudah membuat Google Form tentang indikator kesiapan PTM. Ini contoh dari surat, nanti belum bisa di-share ini hanya baru draft ya dari Pemda Cianjur, dari TPUKS. Nah, kalau satuan tugas COVID ini, saya yakin teman-teman sudah membuat sejak tahun lalu ya, nanti bisa dipersiapkan kembali untuk memenuhi persyaratan. Kemudian pembuatan protokol AKB ini tentu para Wakasek sudah mulai menyusun bagaimana SOP Sarpras. Wastafelnya bagus tapi airnya kurang misalnya, itu termasuk itu nilainya nanti kan B atau C gitu ya. Yang bagus adalah ya wastafelnya bagus, bersih, kemudian airnya, sabunnya juga tersedia. Ya ini kelemahan di kita itu sabun disediakan sore ya, besok pagi sabunnya udah nggak ada. Itu mungkin bukan dicuri ya, dipindahkan mungkin ke anak-anak yang di sekitar itu mungkin seperti apa, itu menjadi tanggung jawab teman-teman dari gugus COVID yang termasuk Wakasek Sarpras. Kemudian protokol kesehatan KBM. Ini adalah yang menyangkut tentang KBM di kelas, di lab, ya, tempat praktek. Jaraknya adalah 1,5 antar bangku anak ya, siswa. Terus berapa kali kita harus PTM, tatap muka maksudnya. Bapak Ibu bisa hitung saja berapa jumlah siswa, berapa jumlah kelas. Satu kelas isi berapa kalau di jarak 1,5 meter. Tidak wajib nanti tiap hari sekolah, itu berbahaya, trafiknya padat ya. Kita lihat bisa 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali, atau bisa sebulan sekali, berdasarkan trafik dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Karena bukan berarti kalau tidak tatap muka tidak KBM kan. Kita bisa memilih blended, KBM-nya di blended ya. Jadi tatap mukanya di sekolah ada dan daringnya pun masih ada. Artinya targetnya tetap pembelajaran berlangsung. Jadi tidak harus seperti biasa, itu berbahaya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita tidak mau anak-anak ini secara psikologis terganggu karena tidak pernah sekolah ya. Mereka beberapa malah kalau di lembur itu, di sekolah lembur itu ada beberapa yang sudah menikah gitu ya. Sudah bekerja malah kemana. Ini kan kita harus antisipasi ya. Jangan sampai ini terus berlarut-larut. Kemudian bagaimana supaya anak-anak itu tetap kita bisa pantau ya. Tentu di dalam pembelajaran ini bukan hanya belajar kan, pendidikan juga penting. Biasanya orang tua itu kalah dengan anaknya. Yang menang itu guru dengan siswa. Kalau guru bilang A, biasanya murid itu bilang A ya. Kalau dipapatahan oleh orang tua itu bisa ngelawan anak-anak itu. Makanya ini beberapa hal, makanya mungkin orang tua terasa sekarang 2 tahun mendidik anaknya, mendidik hesek, mengajari matematika, bahasa Inggris kan kumaha. Makanya kita mencoba untuk persiapan itu menuju ke arah sana. Tentu nanti keputusannya Bapak Ibu di sekolah masing-masing itu nanti dikonsultasikan kepada pengawas dan KJD wilayah 6, mau berapa kali seminggu, mau berapa kali 1 bulan, tentu dengan perhitungan matematis yang lengkap. Tadi berdasarkan jumlah kelas, kemudian berdasarkan jumlah siswa, kemudian guru, dan mekanisme belajarnya seperti apa, itu nanti disampaikan, dibuatkan paparannya, kemudian disampaikan kepada pengawas dan kantor cabang dinas. Nah, sehingga nanti tentu berbeda antara sekolah satu dengan yang lain, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, dan sebulan sekali tatap mukanya. Itu nanti berdasarkan hitung-hitungan secara matematis seperti itu. Dan selanjutnya kalau kita lihat sarana-prasarana media sosialisasi yang sudah rusak, mungkin kita cetak kembali ya. 3M, 5M itu, kemudian banner atau spanduk itu, kemudian termogannya dicek masih ada tapi masih berfungsi tidak, dan sebagainya. Ruang isolasi harus ada 1 ya, digunakan untuk secepatnya apabila terindikasi, kemudian dimasukkan ruang isolasi, dan Bapak Ibu langsung menghubungi Satgas COVID kecamatan yang terdekat. Siapa saja kecamatan itu ya, ada puskesmas, ada Kapolsek dan Ramil, itu mereka akan, saya pernah itu kemarin waktu mengadakan acara pelantikan OSIS ya,
anak yang agak panas badannya, kita langsung telepon puskesmas, kemudian datang ambulan dibawa dan buku itu panas biasa ternyata. Tapi itu kan salah satu contoh bahwa kita harus sigap dalam hal mengantisipasi keberadaan siswa nanti. Kalau sudah anak batuk-batuk, pilek itu segera dimasukkan ruang isolasi dan berkonsultasi kepada puskesmas terdekat. Kemudian wastafel tadi sudah, penyemprotan desinfektan. Kita berharap ruang kelas itu disemprot bisa mungkin 2 hari sekali atau kalau perlu sehari sekali ya, tapi dengan sprayan yang lembut ya, sehingga tidak merusak meja dan lain-lain di kelas ya. Saya pernah ke suatu tempat ya, tempat bisnis itu mereka. Itu kalau ada tamu datang itu begitu tamunya pindah atau tamunya pulang itu kursinya disemprot dan dilap oleh petugas dengan disinfektan. Sampai seperti itu antisipasi yang dilakukan. Jarak bangku, pengaturan lalu lintas sekolah, jadi diharapkan pintu masuk dan keluarnya itu dibatasi gitu, sehingga jangan sampai malah ngobrol anak-anak di sekolah, apalagi gantian masker untuk selfie ya, itu luar biasa, maskernya baru bagus, nginjem malah itu selfie, aduh bahaya. Dan ini kebiasaan di kita adalah orang tua harus diingatkan bahwa masker sekarang penting, jadi diharapkan ke sekolah itu minimal membawa 2 masker ya. Kan sekarang sekolah kan pada gratis ya, masa beli masker susah gitu kan, ini untuk kesehatan. Ini sampaikan tolong teman-teman di sekolah masing-masing supaya jadi peralatan pokok kita sekarang adalah masker ya. Ya tidak usah yang mahal-mahal lah, yang penting maskernya itu memenuhi syarat. Seperti itu. Kemudian sistem pengelolaan KBM tadi disampaikan oleh Pak Korwas bahwa kurikulum membuat KTSP dan plus Jabar Masagi. Kalau perlu materi Jabar Masagi nanti kita akan hubungi ketua tim TPP Pak Rahmat nanti supaya di-share juga tambahan dari kurikulum Jabar Masagi di KTSP. Kemudian pembelajaran dilaksanakan blended learning tadi ya, tatap muka dan tetap daring. Tidak bisa kita tetap muka semua, apalagi disip sampai maghrib itu tidak mungkin ya. Karena kita juga perlu menjaga imun pengajar, guru-guru kita, dan imun para siswa. Kemudian tolong para guru itu jangan terlalu banyak tugasnya, jangan sampai anak itu sampai seharian tidak bisa apa-apa gitu ya. Jadi tugasnya terlalu berat, terlalu banyak. Mohon diatur juga tugas-tugas yang disampaikan kepada siswa itu dipraktiskan. Karena situasi seperti ini, tidak seperti situasi yang normal ya. Ini tadi pembelajarannya 45 menit ya per kali, maksimal 4 jam dan tanpa istirahat. Kemudian untuk menggunakan bahan-bahan praktek juga harus dijaga ya, dengan dibersihkan, terutama barang-barang yang dipakai satu untuk beberapa anak itu harus dijaga ya, termasuk handle pintu dan sebagainya itu juga harus didesinfektan. Upaya ini maksimal dan upaya itu harus bisa kita membiarkan karena nanti ada monef ya di pertengahan semester. Untuk anak-anak di luar yang memiliki kebutuhan khusus itu dilakukan dengan home visit. Pengelolaan KBM di musim pandemi ini harus betul-betul kolaboratif. Kalau memang misalnya satu materi itu bisa disampaikan oleh guru agama, guru PPKN, guru bahasa Indonesia, itu guru-guru yang yang memiliki satu kompetensi dasar yang sama, kita dikolaborasi, tidak usah ditanyakan di berbagai mata pelajaran. Ini juga perlu dipahami oleh teman-teman Wakasek kurikulum. Silakan diatur. Kalau materi ini dari agama seperti apa, ditunjuk dari PPKN seperti apa dan sebagainya. Tolong dibuatkan ya, emas. Kemudian peningkatan kompetensi guru ini juga bisa dilaksanakan. Kita dari tim TPP siap apabila diminta untuk memberikan arahan atau pendampingan kepada teman-teman. Bagaimana pemaparan IT, penyusunan bahan ajar, kemudian strategi kolaboratif itu kita siap.
pada prinsipnya kita tidak menggurui, apalagi saya ya, ada beberapa teman-teman KS senior, saya ini hanya mengingatkan diri saya dan mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan. Sebetulnya kita sudah persiapkan sejak lama, tapi karena kita menghadapi tahun ajaran baru, kita harus siap lagi karena memang ini betul-betul kita menunggu kebijakan dan situasi COVID saat sekarang. Kemudian kita sudah pernah mengadakan ya sebetulnya di semester lalu, yaitu menyiapkan materi sosialisasi protokol adaptasi, maksud jadwal sosialisasi ya, kemudian melaksanakan sosialisasi itu sudah pernah kita laksanakan. Nah, ini yang penting Pak dan Ibu ya, bahwa kita dalam hal ini tidak dan jangan memutuskan sendiri tentang PTM itu mau dilaksanakan di sekolah. Nah, iya masuk sekolah orang. Ini resikonya luar biasa. Makanya dengan komite sekolah, kemudian dengan Kades, RT RW, dan puskesmas, rumah sakit, polsek, koramil, itu yang di wilayah kita masing-masing minimal kita harus ajak untuk bersama-sama. Ya, ini saya sudah pernah ini sebentar ya kita lihat kita mungkin beberapa di sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan, yaitu dengan kita berhubungan dengan berbagai instansi yang ada di di wilayah masing-masing ya. Kita ini penting karena memang ini kita sudah pernah hadirkan ke Pasir Kuda, yaitu Kapolsek, kemudian dan Ramil, Pak Camat, dan beliau langsung memeriksa ke ruangan. Nah, ini diperiksa, ini kita atur jarak, kemudian beliau masuk kepada ruangan, ya sambil memastikan bahwa KBM ini untuk KBM praktek ya, kita masukkan ke kelas dulu untuk mendapat arahan. Nah, ini Pak Camat juga ngobrol dengan anak-anak seperti apa kita betul-betul memang harus laksanakan, bukan sekedar untuk kemudian dari terbukan juga kita harus ya, karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang sesuai prosedur gitu. Jangan sampai kita mendapatkan disalahkan. Persiapan. Berapa instansi yang tidak dilibatkan, akhirnya kita mendapatkan teguran dan sebagainya. Nah, pembelajaran di laboratorium juga di lab ya, kita selama belajar antar pendidik dan siswa menjaga jarak tetap di lab itu seperti itu, menggunakan protokol kesehatan sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan alat senantiasa dibersihkan dengan hand sanitizer. Selama pembelajaran pendidik selalu mengontrol kondisi siswanya. Dan kalau dalam KBM ini kalau kita mengajar nanti diharapkan nyata guru kudu cicing diharap itu kenging kekelilingan cenah itu bahaya cenah. Jadi kalau kita mengajar di depan saja nanti karena kita harus menjaga jaraknya, tidak seperti dalam kondisi normal ya. Mun guru cicing diharap itu dicarikan tidak salah, kita sesuai dengan ya awareness waktu kita mengajar membedah kurkilas waktu itu ya guru harus berkeliling gitu kan. Sekarang di musim pandemi ini guru diharapkan tidak banyak berkeliling di sela-sela siswa karena itu memang kita harus menjaga jarak. Seperti itu prosedurnya. Saat istirahat siswa makan dan minum tetap berada di dalam kelas. Jadi jangan dilepaskan istirahat Bu. Nanti di kelas di jarak 1,5 meter, di luar tengah ngarumpul tuh. Sambil selfie diunggah di medsos. Siap-siap kita akan pindah teguran. Sehingga diharapkan selama pembelajaran pandemi ini tidak ada yang mengunggah di FB, di Instagram. Takutnya kita yang diunggah para siswa itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Ini nanti kena teguran kita, kemudian wilayah dan cabang dinas. Ini mohon disampaikan nanti para teman-teman kurikulum, para siswa tidak boleh selfie atau foto-foto diunggah ke media sosial. Takutnya tidak sepengetahuan kita. Tidak boleh tuh ya. Di expose ya, itu nanti jadi meriah ramenya ya. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di kelas secara berkala. Maka itu nanti bisa diatur. Pulang sekolah selesai jam pelajaran, siswa langsung meninggalkan sekolah, pulang ke rumah masing-masing, tidak mampir berkumpul dan tidak diperkenankan di sekolah ada kantin. Mohon disampaikan nanti karena memang SOP-nya seperti itu.
dan anak-anak tetap menggunakan masker. Nah, memang anak-anak itu penyakitnya gitu. Nah, pakai masker hilap Pak. Nah, pakai celana itu hilap. Nah, jadi karena memang belum terbiasa, makanya nanti kita akan biasakan. Jika menggunakan kendaraan umum tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Ini sampai di rumah langsung ganti baju dan mandi. Karena memang sudah berinteraksi dengan beberapa orang, tidak berkumpul dan kontak fisik ya. Terus berkoordinasi dengan perpustakaan menggunakan masker, sarung tangan. Ya, sebaiknya memang kalau bisa diusahakan para guru juga pakai sarung tangan ya. Sarung tangan nanti dibiayai oleh kepala sekolah nanti. Karena memang itu penting Pak. Kita harus memberikan citra bahwa ini pandemi itu benar adanya. Pak Yuli, mohon mikrofonnya dinyalakan kembali. Saya matikan dulu. Siap, Pak Edi, udah ya? Iya. Oke, ya jadi saya berharap jangan hanya nanti di minggu-minggu pertama ya teman-teman nanti konsisten, kemudian di minggu berikutnya anak kemarin gimana naon mulai tadi kena penyakit misalnya, tidak demikian, karena ini memang harus secara kontinu sambil kita memberi pembelajaran kepada para siswa dan mereka supaya menerapkan itu. Takutnya nanti di minggu pertama ketat kita termogan, kita cuci tangan, di minggu berikutnya tak asup bagian termogan dan sebagainya. Nanti kita bisa melibatkan anak-anak OSIS ya, kurikulum kesiswaan. Jangan hanya guru saja, nanti takutnya gurunya ada yang izin dan sebagainya, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, didokumentasikan, nanti itu dijadikan laporan untuk monef pelaksanaan ini AKP ya. Kemudian berikutnya yang perlu dilaksanakan adalah jangan sampai nanti program ini dokumentasinya tidak ada, termasuk SK, kemudian foto-foto kegiatan dan cuci tangan anak kita ambil lah. Dan anak cuci tangan tidak boleh satu keran itu ngariung gitu ya. Jadi kalau bisa dikasih batas ya, ada jarak, pakai cat atau pakai apa ya. Seperti kalau kita ke bank gitu ada jarak ya. Itu penting karena memang harus dibiasakan seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana orang tua itu memahami. Jadi jangan sampai orang tua nanti malah tidak sepakat ya dengan kita. Artinya memang komite sekolah kita ajak bicara, kita ajak ngobrol bahwa ini adalah langkah yang dilakukan oleh wilayah Cianjur yang kita harus dukung, dan orang tua harus betul-betul ikut melakukan koordinasi, terutama di rumah juga harusnya tidak sekolah ketat, di rumah tidak ya. Kalau perlu secara periodik wali kelas juga menanyakan di grup misalnya, adakah minggu ini saudara yang hadir dari daerah lain, yang ada tolong disampaikan di grup. Itu penting karena beberapa kasus klaster baru itu timbulnya dari saudara-saudara di keluarga, karena kan sekarang munculnya malah trennya adalah klaster keluarga, karena mungkin ada yang bisa lolos mudik kemarin ya, dan datang keluarga dari luar daerah kemudian tertulari. Makanya ini fungsi wali kelas disampaikan oleh Pak Kasih Kurikulum di grupnya, adakah atau apabila ada saudara yang hadir dari luar daerah, mohon disampaikan ke wali kelas dan sebagainya nanti di grup kelas. Itu penting karena kita tidak bisa mendeteksi ya, orang yang terkena gejala COVID itu ada yang kuat imunnya dan dia tidak kelihatan, batuk tidak, pilek tidak, tapi dia membawa. Nah, ketika beradaptasi dengan kita yang lemah, maka kemudian akhirnya kita yang lemah imunnya itu ketularan. Nah, dia tidak. Nah, ini juga penting. Mohon nanti kurikulum memberikan Mikrofonnya Pak Yuli terpijit. Mohon dibuka kembali.
Pak Yuli. Mikrofonnya mohon dibuka kembali. Oh iya siap, ini ada ini sedikit. Ya, kemudian pelayanan tata usaha. Di tata usaha apabila ada anak-anak yang selalu harus keluar masuk dengan tata usaha, mohon diberikan semacam, kalau di Alfamart kan ada tuh plastik gitu ya, screen ya, pakai screen, nanti bisa dibeli itu gampang atau dibuat itu bisa itu. Sehingga kita betul-betul jangan sampai beberapa tempat itu tidak menggunakan SOP protokol kesehatan. Kemudian petugas pelayanan administrasi tata usaha sebelum memberikan pelayanan melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan. Ya, masing-masing kepala tata usaha ini disampaikan nanti. Jika terjadi padatan jumlah pengunjung TU, maka dilakukan dengan mempersilahkan pengunjung menunggu di kursi atau di luar ya, di tempat udara yang terbuka. Petugas pelayanan administrasi tata usaha hanya melayani 1 orang berada di depan meja. Kemudian melakukan penyemprotan disinfektan kembali sekitar area. Kemudian pelayanan UKS, ya. Petugas UKS memakai APD lengkap, diantaranya masker. Yang APD kita mah tidak sampai ke baju ya, Berni. Masker, kemudian sarung tangan. Mohon ada petugas piket UKS tiap hari, anak-anak UKS mungkin diminta piket di UKS. Nah, disarankan menggunakan face shield ya, pelindung wajah. Setelah pertolongan UKS, disarankan segera hubungi orang tua atau tadi hubungi puskesmas kalau memang betul-betul kondisinya kelihatannya seperti itu. Kemudian layanan bimbingan konseling bisa dijalankan dengan daring ya, melayani berkenaan dengan pembelajaran selama pandemi. Guru BK bisa langsung berinteraksi dengan siswa, orang tua memakai APD diantaranya sarung tangan. Ya, itu sama anak-anak tertentu yang perlu dipanggil ya. Kemudian guru BK sebelum memberikan pelayanan dahulu melakukan penyemprotan disinfektan di ruangannya. Setelah memperoleh layanan konseling, individu siap disarankan kembali ke kelas, melakukan penyemprotan disinfektan kembali. Jadi betul-betul memang kita harus lakukan ya ini. Ya, kita harapkan di sekolah itu kompak ya, jangan sampai ada sebagian nanti begitu ting, itu nanti kekompakan kita jadi hilang ya. Nah, ini kan masa sih kalau harus terjadi dulu gitu baru kita mengevaluasi. Tentu kita ingin siap-siap agar tidak terjadi seperti itu. Kemudian selama adaptasi dilakukan, pelayanan resource center ya, itu keadaan darurat bisa berkoordinasi dengan yang pertama pasti tim COVID dari kecamatan, itu penting. Makanya Bapak Ibu yang belum berhubungan dengan tim COVID kecamatan, mohon minggu depan mungkin bisa dihubungi, yaitu Kepala Puskesmas, kemudian Kapolsek, dan Ramil, termasuk Kepala Desa, kita ajak ke sekolah untuk sama-sama untuk mengecek ya di sekolah kita ini kurang apa ini. Dan agar nanti apabila terjadi sesuatu, ia merasa dilibatkan. Tidak menyalahkan sekolah ke cicing wae atau ngomong wae. Nah, nanti kalau disalahkan kan tidak baik gitu ya. Kemudian evaluasi, instrumen monitoring evaluasi nanti ada di pengawas sekolah dan KCD. Kemudian pelaksanaan monitoring nanti akan di Monef ya. Kita kemarin sudah akan dipetakan petugas-petugas yang akan meluncur ke sekolah ya. Secara di masa pandemi ini bagaimana kira-kira pelaksanaan KBM PTM selama pandemi ini seperti apa di sekolahnya, nanti kita akan evaluasi. Kemudian tindak lanjut dari Monef ya akan membuat rekomendasi. Pembelajaran tatap muka secara terbatas, ya kita sebut terbatas karena memang tadi kita tidak bisa berapa persen sih yang kita harus undang anak-anak yang harus PTM. Tentu tadi berdasarkan analisis dari manajemen sekolah, tim manajemen sekolah, trafficnya sejauh mana ini, namanya soal gitu ya Pak dan Ibu ya, dikasih tahu ya, kemudian sambil ngobrol maskernya dibuka dan sebagainya. Ini penting kita betul-betul ketat ya. Ya mudah-mudahan dengan pandemi ini ada nilai positifnya, yaitu anak-anak sudah mulai di dalam dirinya melaksanakan budaya industri. Itu saja sih sebetulnya.
oh ternyata di industri itu ketat, tidak bisa main-main dan sebagainya. Mudah-mudahan ini masuk dan nanti sebentar lagi mudah-mudahan COVID-nya hilang dan tetap kita akan melakukan AKB walaupun COVID-nya hilang karena memang pandemi ini kan tidak cepat perginya ya, datangnya mendadak, perginya lambat. Yang orang tua dan wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan tatap muka terbatas atau daring. Itu nanti silakan berkomunikasi ya antara wali kelas di grup-grup orang tua, biasanya ada di grup WA orang tua di kelas itu. Nanti dibuatkan pengumumannya oleh pihak kurikulum dan disampaikan para wali kelas untuk di-share di WA grup orang tua supaya orang tua mau siap atau tidak, yang tidak apa-apa, tidak usah kita paksa. Kalau tadi sudah dijelaskan tatap muka ya, kita memilih tatap muka blended ya dengan PJJ dan blended ya, kita padukan. Nah, tentu jumlah jumlah alat, jumlah media sosial, sosialisasi ya maksudnya, kemudian termogan, wastafel, kita cek kembali kira-kira dengan jumlah itu cukup tidak kalau kita menampung anak, misalnya siswa yang siswanya 1.500 ya, kalau dibagi 5 misalnya 300 sehari siswa itu masuk, terhandle tidak dengan wastafel jumlah itu dan sebagainya. Nanti silakan dihitung oleh tim manajemen sekolah bersama kepala sekolah. Nah, kemudian disemprot itu penting ya, supaya ya kita nggak tahu kan di mana posisi mereka itu para virus itu, makanya kita harus desinfektan itu harus siap sedia. Yang harus dibawa oleh siswa yaitu masker, hand sanitizer, makanan bawa sendiri ya, tidak boleh jajan di kantin, kita stop ya. Peralatan sholat, nah ini Bu, mau kena diharapkan para siswa bawa sendiri karena makanya kenapa Gojek itu ada ojek yang ini ya, yang KW1 ya, kelas 1, helmnya itu betul-betul ada batas juga di belakang pengemudi, helmnya juga ada plastiknya dan sebagainya. Ini mau kena juga di musola, di masjid sekolah, tolong itu mungkin ditarik dulu oleh manajemen sekolah, anak-anak dimohon untuk membawa sendiri, bukan dari rumah, untuk peralatan sholat. Kemudian peralatan makan, masker, alat tulis juga jangan sampai bergantian. Ya, dulu kan bisa dilempar ke sana kemari, sekarang nggak bisa ya. Nah, itu disampaikan dari awal, sehingga mereka akan mempersiapkan. Jangan sampai memegang pulpen bekas temannya dan sebagainya, nanti kan itu bisa terjadi penularan apabila terjangkitnya. KTSP itu silakan nanti kurikulum bisa sampaikan kepada pengawas pembina masing-masing disusun KTSP PTM yang tadi menyangkut juga dengan Jabar Masaki dan AKB itu nanti, dan waktunya kan sudah diperpendek. Bisa metode bahan ajar penguasaan teknologi ini bisa dilaksanakan workshop atau IHT. Silakan nanti kalau butuh pemateri bisa menghubungi Bu Erni ya. Bu Erni sampaikan nanti kalau ada yang butuh pemateri dari KJD 6, dari TPP, dari pengawas, nanti mungkin silakan diatur ya. Kemudian penetapan PTM terbatas dengan AKB yang jelas terbatas ya. Jadi jangan sampai salah persepsi nanti, oh semenang aja nama tatap muka, oh jadi masuk semua. Itu risikonya tinggi. Dan nanti akan dievaluasi karena kita dalam evaluasi ya. Nah, ini yang penting tadi unsur kewilayahan RT RW Lurah Camat, Kades, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kota, ya, Satgas Covid, Satpol PP, itu juga Dinas Perhubungan, banyak hal yang kita koordinasikan. Sekali lagi, yang belum menghadirkan teman-teman dari wilayah, ya, Polsek, kemudian kecamatan, Koramil, desa, ya kita ajaklah sama-sama untuk ngobrol di sekolah sambil meninjau kesiapan kita. Ya, pengalokasian dana tadi disampaikan oleh Pak Pengawas bahwa bisa digunakan dari BOS, BPD, dan komite sekolah. Nanti silakan dikoordinasikan untuk membiayai hal-hal yang perlu
dipersiapkan. Ya, tatap muka penuh, kelas dibagi 2 kelompok, nah pembagian kelas tadi betul-betul memang harus dianalisis bersama-sama tim pengembang sekolah ya. Nah, kemudian tahap evaluasi, instrumen monitoring nanti akan dilakukan oleh tim. Ibu Kepala Cabang Dinas kemarin sudah menyampaikan bahwa kita akan dibentuk tim untuk monef ke sekolah dalam rangka PTM terbatas. Saya kira itu Bu Erni ya. Sementara materinya kalau ada yang perlu didiskusikan dan teman-teman ada usulan, tentu ini saya tidak mengajari ya. Ini hanya menyampaikan saja hal-hal yang kita persiapkan di menyambut tahun ajaran baru dengan PTM terbatas. Apabila ada usulan-usulan dipersilakan nanti kita kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau tidak nanti kita akan sampaikan ke kantor cabang dinas. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yuli yang sudah memberikan paparannya dengan begitu panjang lebarnya. Silakan untuk menghirup dulu sebentar ya, karena baik itu Bapak pengawas maupun Pak Yuli tadi sudah lumayan memakan waktu ya, panjang lebar gitu. Jadi istirahat sementara. Ini yang sudah memberikan pertanyaan banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang memang sudah terjawab secara otomatis tadi oleh Pak Yuli sendiri, sudah secara gamblang sudah diterangkan. Itu kebetulan ya, ada yang bertanya, terus ada yang kebetulan bisa dijawab langsung gitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memerlukan narasumber untuk pembahasan mengenai masalah ini dari KCD Wilayah 6 atau tim pengembang pendidikan Wilayah 6, boleh Bapak Ibu mengundang kami. Nanti kami akan atur jadwalnya sedemikian rupa sehingga tidak akan bentrok-bentrok Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa yang masuk, tapi akan saya satukan dulu untuk yang satu ini ya, satu jenis dari SMK Sinar Parahyangan dan SMK Negeri 1. Ini kepada Pak Dede dan Pak Yuli, salah satu syarat PTM gurunya harus sudah divaksin. Bagaimana jika gurunya masih dalam proses antre pihak rumah sakit, misalnya belum kebagian divaksin, dan bagaimana dengan siswa-siswanya? Apakah siswanya juga harus divaksin terlebih dahulu? Karena menurut kalau misalnya gurunya saja berasa itu hal yang menulis di lautan lepas gitu. Jadi seperti yang sia-sia. Apakah siswanya divaksin gitu? Silakan, boleh Pak Dede terlebih dahulu sambil menunggu Bapak Yuli barusan menghirup udara, atau boleh Pak Yuli juga langsung mangga. Bapak Dede masih standby. Pak Yuli itu suaranya. Mikrofonnya dinyalakan dahulu Pak Yuli. Ya, udah ini Bu. Ya, untuk vaksin memang betul Bu, termasuk di sekolah saya itu baru setengah ya, yang gurunya. Yang divaksin, gurunya ya. Karena saya di Cianjur saya sudah 2 kali. Kemudian itu memang masih menunggu ketersediaan vaksin, mudah-mudahan segera sebelum bulan Juli ya. Kemudian siswa memang belum Bu, targetnya kita adalah pendidikan itu guru, kemudian dosen, kemudian lansia, dan siswa memang belum, mungkin tahapannya berikutnya. Jadi walaupun nanti pada suatu saatnya PTM kemudian kita belum divaksin, kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan divaksin pun bukan berarti kita sudah kebal, karena traffic virusnya itu masih kuat, sehingga kita tetap menggunakan masker, cuci tangan walaupun kita sudah divaksin 2 kali. Jadi mohon teman-teman sabar dulu mungkin, karena memang kedatangan vaksinnya bertahap ya dari pemerintah, sehingga tidak bisa langsung semuanya. Mudah-mudahan nanti segera Bapak Ibu guru diutamakan, dan beberapa sekolah sudah ada yang 2 kali, ada yang baru sekali, dan mungkin kalau ada yang belum nanti, makanya kemarin dari cabang dinas meminta laporan berapa guru yang sudah divaksin dan sebagainya, itu dalam rangka disampaikan kepada
pemerintah. Demikian Bu Erni dari teman-teman Sinar Parahyangan dan SMK 1. Baik, apakah dari Bapak Ade Sofyan mau ada tambahan, Pak? Ya, Pak Ade, sambil sudah menunggu kelihatan. Pak Ade. Ya. Sudah kelihatan beliau kayaknya. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Endah Rukmawati untuk pembentukan Satgas COVID di sekolah. Apakah ada standarisasinya, misalnya minimal berapa orang, atau apakah harus melibatkan tenaga kesehatan, atau cukup dari pendidikan intern saja, Pak Yuli? Ya, nanti saya akan share di contoh di lokasi kurikulum ya. Contohnya nanti tinggal. Jadi pastikan ya Bapak Ibu berada di grup kurikulum SMK Kabupaten Cianjur ya, karena ini akan di-share nanti, baik itu nanti yang belum sampai Google Form. Gitu ya. Iya. Selanjutnya ini ya, yang ini apakah memberikan contoh format surat izin Satgas COVID demi keseragaman dari KCD wilayah 6 nanti. Sama yang tadi ya Bu ya. Sama ya Bu Endah ya. Adakah jumlah maksimal siswa yang hadir atau rumus tertentu, misalnya untuk sekolah X harus sekian berbanding dengan jumlahnya? Adakah rumus tertentunya, Pak? Tentu analisis kita adalah jumlah kelas, kemudian kalau satu kelas itu di jarak 1,5 meter, itu jatuhnya berapa, dikali kelas, kemudian berapa berarti kapasitas kelas di satu kali pembelajaran. Tapi itu tidak mutlak juga, kita juga melihat Bu, kalau trafficnya tinggi ini, COVID-nya juga kita tidak bisa tiap hari ada anak di sekolah, mungkin sambil melihat, tapi logikanya adalah berapa daya tampung kelas itu ketika kita kasih jarak 1,5 meter tiap bangku dikali jumlah kelas. Tentu kelas yang baik ya. Kalau yang sudah rusak tolong dihindari karena nanti membahayakan. Sehingga rumus tertentu memang tidak ada Bu, hanya kita hitung berdasarkan daya tampung tiap kelas. Kalau kita kasih jarak 1,5 meter itu menampung berapa, kemudian jumlah siswa kita berapa, kemudian kondisi keadaan di wilayah kita COVID-nya hijau, kuning, merah dan sebagainya, itu tentu nanti kita sesuaikan. Demikian. Apalagi kalau tidak diizinkan oleh orang tua murid kita ya, Pak ya. Betul. Makanya petugas wali kelas ini juga penting, teman-teman kurikulum Wakasek, tolong kelas mana yang orang tuanya tidak mengizinkan, kita data, kita punya data di semester depan itu alasannya apa, itu nanti ada di surat izin. Nanti, tapi ini masih draft ya surat izinnya yang dari TPUKS. Nanti kalau sudah fix saya akan share. Surat izin orang tua itu ada beberapa pertanyaan yang harus diisi satu lembar ya. Kemudian mengizinkan, tidak mengizinkan di bawah itu alasannya apa. Nanti kita, yaitu tentu yang akan bisa menjaring lebih cepat adalah para wali kelas di grup kelas atau di grup dengan orang tua. Ya, itu penting karena memang kurikulum bisa mendapat data dari teman-teman wali kelas. Demikian. Ini dari Bapak Idan Subarkah, bagaimana apabila pihak Pemda setempat tidak mengizinkan PTM? Pak Idan, Damang Pak Idan. Dulu ketua MGMP PPKN, sekarang pensiun. Pak Idan, jadi salah satu syaratnya diantaranya juga izin dari Pemda setempat. Kalau makanya Pemda setempat tadi membentuk Satgas COVID dan TPUKS. Itu akan memberikan rekomendasi sekolah ini boleh atau tidak. TPUKS Satgas COVID memberikan wilayah Cianjur siap boleh atau tidak. Dan TPUKS nanti akan terjun ke sekolah-sekolah dari daftar checklist nanti. Ini juga daftar checklist sudah ada di saya, cuman masih akan diraporkan minggu depan. Kelihatannya ini tadi saya menghubungi dari bidang sosial bahwa draftnya sudah ada, tetapi akan rakor minggu depan, bulan Juni, masuk bulan Juni ini di provinsi. Daftar namanya bukan daftar checklist, daftar periksa kesiapan sistem satuan pendidikan pada persiapan PTM. Nah, nanti rekomendasi ya atau tidak itu melalui TPUKS. Kalau rekomendasi dari wilayah berarti dari Satgas COVID Kabupaten Cianjur. Untuk pengurus TPUKS itu ketua umum Pak Sekda, kemudian ketua hariannya Pak Asda.
Itu untuk TPUKS. TPUKS akan terjun secara real ke sekolah. Mungkin seperti apa teknisnya nanti, apakah secara langsung atau seperti apa nanti akan disampaikan kepada tim pengembang juga di KJD 6. Bagaimana mekanisme untuk melihat kesiapan teman-teman di sekolah untuk menyiapkan tadi peralatan dan sebagainya. Demikian. Selanjutnya dari Bapak Dede SMK Al-Fatonah, bisakah kemitraan dengan bidan terdekat apabila puskesmas sangat jauh? Bapak Dede Al-Fatonah, saya kira bidan juga bagian dari tenaga kesehatan ya Bu Erni. Bisa, daripada nanti kita yang jauh, tapi harus didampingi dulu pihak puskesmas. Disampaikan bahwa jarak sekolah saya dengan puskesmas jauh Pak, saya dekat dengan bidan A misalnya. Sampaikan, sehingga nanti bidan A akan diberikan tugas oleh Satgas COVID kecamatan dari puskesmas, sehingga kalau ada apa-apa puskesmas juga sudah tahu bahwa di sekolah itu paling dekat dengan bidan dan sebagainya. Itu tentu harus komunikasi ya Pak Dede ya, Pak Fatuna. Jangan merasa oh ya sudah dekat ini. Tentu dalam hal ini pentingnya komunikasi adalah agar apabila terjadi sesuatu itu kita sudah tempuh ya birokrasi secara formal. Itu artinya kita sudah maksimal mengikuti protokol yang disarankan dalam pelaksanaan PTM, sehingga kita tidak menjadi wah ini sekolah mah cicing wae dan sebagainya, itu nanti ya kita juga yang dapat teguran. Demikian. Iya. Apakah PKL dapat dilaksanakan secara luring? Ini barangkali ada yang masih belum jelas. Ya, PKL ya. Tadinya kita membahas PKL itu khusus karena saya dulu pernah jadi Wakasek Ubin, teman-teman Ubin masih ingat 13 tahun jadi Wakasek Ubin Berni. Luar biasa. Sudah hatam. Pada prinsipnya PKL itu salah satu syaratnya adalah mendapat surat persetujuan dari daerah tempat kita PKL. Misalnya siswa SMK Negeri 1 Cianjur mau PKL ke Bandung, misalnya ke Soreang misalnya, ke perusahaan apa di Soreang, maka panitia PKL dari SMK 1 harus mengajukan izin kepada daerah tersebut. Itu protapnya seperti itu. Ketika Pemda Soreang mengizinkan, maka jadi. Tapi memang kemarin kita agak tidak banyak yang tidak menempuh itu, kemudian hanya sepakat dengan perusahaan. Itu boleh, tapi memang berisiko juga kalau ada masalah. Tapi perusahaan juga tidak mengambil ceroboh ya. Saya pantau di PKL di sekolah saya, mereka juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian ketika ada yang terindikasi, kemudian PKL-nya di-break dulu 2 minggu dan sebagainya. Mereka sudah paham perusahaan. Cuman memang secara birokratif seharusnya memang kita mengajukan dulu kepada wilayah di mana perusahaan itu berada. Itu berarti memang agak rumit ini ya. Kemudian waktu PKL juga sampaikan kepada perusahaan bahwa seperti di KBM kita tidak bisa PKL sehari penuh ya, seperti waktu yang normal. Sepakati saja, tidak usah acuannya apa Pak. Nah, masing-masing memahami ya bahwa dalam kondisi seperti ini tidak bisa kita menuntut target kurikulum tercapai, tidak mungkin. Kita yang penting adalah anak sehat, pembelajaran berlangsung, kemudian tidak ada klaster baru. Kalau target kurikulum nanti mungkin itu nomor 2, sebab kalau kita nomor 1 menjadi acuan target kurikulum, maka waktu dan situasi seperti ini tidak mungkin. Yang penting target kita pembelajaran tersampaikan, yang penting makanya tadi ada kolaborasi dan sebagainya. PKL terlaksana, dan beberapa perusahaan yang saya pantau, mereka cukup memahami tempat PKL anak-anak bahwa tidak diporsir kegiatannya, kemudian dipantau juga. Ketika ada karyawan yang kena gejala, anak-anak kita diberi dan sebagainya. Itu tentu sudah semakin ke sini, perusahaan juga sudah semakin memahami. Apalagi kalau PKL-nya di instansi ya, instansi pemerintah itu mereka juga pelaksanaan protokol kesehatannya sangat ketat. Memang kami sebagai para kepala sekolah agak was-was ketika melepas anak PKL, tapi perilaku dari PKL-keun.
Aku BKLT daring aku manyen roti gitu kan berarti anak-anak tolong ini roti ya kan, nggak mungkin begitu. Seperti kalau di sekolah kita selama ini sudah banyak yang melaksanakan pembelajaran praktek di sekolah. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan insya Allah anak-anak SMK sudah paham tentang protokol kesehatan dan mudah-mudahan ya ke depan kita semakin baik pelaksanaannya. Demikian. Untuk mode yang pertama dari room chat sudah alhamdulillah sudah terpenuhi. Silakan, ada sekitar 15 atau 18 menit lagi ke depan kita mengakhiri acara ini. Untuk 3 orang penanya silakan raise hand-nya, acungkan tangannya untuk 3 orang saja. 3 orang saja mengacungkan tangannya, raise hand. Ya. Adakah yang raise hand? Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya bacakan lagi yang dari room chat. Ya, dari SMK Pasundan, silakan SMK Pasundan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan mikrofonnya dinyalakan terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erni yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertanya. Saya Udin Jalaluddin dari SMK Pasundan Cianjur. Ini mau bertanya, ini kan begini Bu, kesulitan kami. Jumlah rombel di sekolah kami itu ada 43 rombel. Dengan jumlah siswa itu sebanyak 1.500 lebih. Nah, kalau sekarang tadi kata Pak Yuli, pokoknya prinsipnya satu rombel diisi 18 orang maksimal. Nah, kalau 18 orang kali 43, itu jumlah siswa yang hadir 774. Nah, apakah ini tidak termasuk bergerombol? Nah, itu. Jadi apakah diperbolehkan seperti itu atau harus bagaimana untuk kami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sekolah, ya, Iya, Pak. Bapak Udin ya, SMK Pasundan sekolahnya besar ya. Tentu kalau Bapak keberatan di 700, makanya kita tidak tentukan Pak, apakah tiap minggu sekali saja anak itu hadir, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau sebulan sekali. Kita tidak memberikan ketentuan berapa hari sekali anak siswa PTM, karena kita kan menggunakan blended learning ya. Jadi Bapak sebagai dari SMK Pasundan mungkin bisa menganalisis mana pelajaran praktek saja mungkin yang di PTM-kan atau pelajaran-pelajaran tertentu itu PTM-kan, sehingga nanti mengurangi kapasitas jumlah siswa. Maksud saya tadi menghitung rumus kelas adalah ketika kita tidak harus bareng Pak, gitu maksudnya, tidak harus bareng, sehingga kita lihat kalau mungkin 300 cukup, berarti anak itu mungkin seminggu sekali misalnya. Dan PTM ini tadi kita gunakan tujuannya adalah untuk mengurangi beban psikologi siswa yang tidak pernah sekolah sudah 2 tahun. Itu Pak Udin ya, karena apalagi ini sebentar lagi kan ada wisuda virtual ya, anaknya nggak sekolah dibujuk wisuda gitu, memang kita tidak bisa apa-apa ya. Apalagi kelas 10 mungkin yang belum pernah praktek, bujuk-bujuk ayeuna sedang deui itu kelas 11 nih meureun. Nah, ini Pak Udin ya, jadi tolong disesuaikan saja. Jadi PTM tidak harus penuh kelasnya dengan jumlah besar, tapi bisa diatur kalau kita mungkin hanya bisa 300 pada minggu pertama, minggu kedua 300, minggu keempat 300, atau yang 300 itu dibagi lagi Senin sama Kamis dan sebagainya Pak. Mungkin disesuaikan tadi dengan peralatan di sekolah, ada wastafel-nya ada berapa, UKS-nya ada berapa dan sebagainya. Jadi item-item itulah yang digunakan, makanya tidak ada rumus tertentu Pak untuk menghitung itu, sesuaikan dengan jumlah sarana prasarana, kemudian UKS-nya seperti apa, kemampuan kita, guru-guru seperti apa. Jadi tatap muka bukan berarti tiap hari harus tatap muka Pak. Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali,
bisa 3 minggu sekali, bisa sebulan sekali bahkan kalau muridnya sangat banyak ya. Tapi bukan berarti pelajaran berhenti, kan ada daring. Jadi pembelajaran blended learning itu adalah tatap mukanya ada, daringnya tetap berjalan gitu, Pak. Selama ini kan kita daring terus ya. Makanya anak-anak sudah pada gondrong apa tidak terpantau sikapnya kan ya Pak Udin ya. Pak Udin itu kita bisa memantau mereka. Ayah kieu teh kenaon budak teh gitu. Keur ngaliwetan dan sebagainya. Makanya di samping tadi ketika tatap muka kita adakan pembinaan apakah di lapangan yang luas gitu ya. Pembinaan bahwa kita bahwa AKP itu dilaksanakan dengan pertimbangan ini, protokol kesehatan tetap dijalankan di rumah juga dan sebagainya. Nanti tugas Pak Udin dan teman-teman nanti ketika siswa dihadirkan PTM dengan jumlah yang terhandle oleh kita coba sesuaikan dengan jumlah termogan, sesuaikan dengan jumlah wastafel. Tentu sekolah sendiri yang akan mengukur mampu orang mau 300 budak ya, untuk mampu dibagi 2, dibagi 4 gitu Pak. Jadi tidak harus PTM itu menjadi satu-satunya karena memang kita pilih yang blended saja. Kalau kemarin kita kan kebanyakan milih yang luring semua ya, daring semua ya. Nah, akibatnya Pak Udin kan tahu ya, anak-anak jangan pernah ningali muridnya, wali kelas juga sama, wali kelas juga sama tidak mengenal muridnya melihat wali kelas. Tapi ada beberapa sekolah yang sudah dari semester kemarin sebulan sekali siswanya dikumpulkan di sekolah. Ada juga saya melihat itu ya. Itu tentu teknisnya ada di lapangan dan pastikan bahwa protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Begitu Pak Udin dan Bu Erni. Bagaimana Pak Udin? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Sebab kemarin waktu di sana katanya waktu saya ke Bandung kemarin katanya tidak boleh lebih paling banyak 100. Nah itu yang saya bingung kalau 1.500 berarti kalau 1 bulan sekali berarti 15 bulan anak baru bisa berkumpul. Nah itu. Jadi saya juga khawatir nanti pembinaan terhadap anaknya harus bagaimana. Sedangkan anak sendiri kan menginginkan ya dia tatap muka. Nah itu sudah kebanyakan seperti itu. Nah, contohnya kemarin pada saat uji kom ya, pra uji kom itu kami mengumpulkan anak itu cukup antusias. Alhamdulillah sudah bisa ke sekolah, saya sudah tahu sekolah kami. Senang ya Pak? Iya senang. Bahkan kemarin waktu kegiatan Smart Train. Nah itu kami sengaja, jadi satu program keahlian itu dilaksanakan, kebetulan kami punya masjid besar, bantuan dari Yayasan Muslim Pancasila, jadi cukup besar. Nah kami satu program itu tiap hari diganti, jadi sekarang misalnya TKRO, besok diganti dengan TIN, besoknya lagi, ternyata mereka antusias gitu. Ya. Walaupun hanya, ya biasanya kalau pesantren ini anak agak sulit, tetapi kemarin cukup senang mereka datang ke sekolah. Ya, kemarin dicoba aja seperti itu di sekolah kami. Terima kasih Pak Yuli, Pak Ibu Erni atas jawabannya. Pak, sambil kita mengikuti perkembangannya nanti seperti apa hitung-hitungannya. Yang jelas sementara ini kita persiapkan dulu. Berarti kalau Bapak 1.500 wastafelnya harus banyak nih Pak Udin ya. Wastafelnya harus banyak. Iya. Kemudian airnya harus cukup. Termogannya yang 40 bisa kami pasang dengan itu besar ya. Alhamdulillah sangat mantap ya. Ya Pak Udin, nanti kita tinggal mengikuti perubahan perkembangannya ya. Perkembangan berapa kira-kira daya tampung yang bisa diizinkan. Minimal kita sudah persiapkan dulu sarana prasarannya. Makasih Pak Udin ya. Iya, terima kasih Pak Yuli, Pak Udin. Untuk selanjutnya yang raiskan Pak Wawan dari SMK Negeri 1 Karangtengah. Silakan Pak Wawan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya silakan. Ya, suhu. Ya, silakan Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Ini akun Pawan tadi kita berdua, sekarang Pawan lagi rapat. Itu suara si bos. Pawannya berubah. Ganteng. Ya, minal aizin wal faizin ke semuanya Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya tadi memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh narasumber dari Bapak Adi Sofyan, Bapak Yuli, dan beberapa pertanyaan. Terus saya juga melihat chatting dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Termasuk saya juga tanya tadi. Ini yang kita permasalahkan adalah kita punya siswa banyak, kemudian tadi sudah dibahas kok sama Pak Dede kalau nggak salah, mengenai berapa jumlah siswa yang masuk, kemudian mengenai pengaturan rombelnya. Dari pertemuan atau peraturan atau ketentuan yang terdahulu di awal-awal pandemi itu ada kalau nggak salah maksimal 50% atau berapa persen itu dulu saya lupa lagi, yang bisa didatangkan ke sekolah atau tatap muka. Nah, untuk saat ini mungkin tadi di pertanyaan itu banyak sekali mengenai hitung-hitungan. Kalau kita punya siswa 1.500 itu satu hari harus berapa? Saya rasa mungkin ini yang perlu saya pastikan adalah untuk pengaturan jadwalnya nanti adalah mungkin kembali ke kapasitas, Pak. Jadi kapasitas maksimalnya itu ada berapa persen yang bisa datang ke sekolah. Nah, untuk pengaturan jamnya atau jadwalnya siapa yang masuk, siapa yang tidak, nanti mungkin bisa kita leluasa atau diberikan keleluasaan untuk mengatur jadwalnya. Minimal lah sekali atau 2 kali guru itu bertemu dengan siswa. Saya rasa itu mungkin. Jadi seperti itu tadi mengenai protokol dan lain-lain saya rasa cukup jelas, sehingga mungkin itu hal yang paling saya utamakan adalah komposisi berapa prosentasenya dari jumlah siswa yang bisa kita tatap muka dalam satu kali waktu berapa tadi 4 kali 45 menit ya Pak Yuli ya? Ya betul. Dalam satu hari maksimalnya 4 kali 45 menit ya. Nah itu seperti itu. Jadi nanti pengaturan saya rasa teknisnya di sekolah masing-masing, cuman ada patokan maksimalnya berapa persentase siswa yang bisa hadir di sekolah. Saya rasa itu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos. Terima kasih memang ketika kita di sekolah besar ya 50% itu kan 750 siswa, itu luar biasa. Makanya nanti silakan Bapak Ibu di sekolah berembuk dengan tim pengembang di sekolah masing-masing. Berapa kita kapasitasnya nanti sampaikan kepada pengawas. Kita dari SMKX akan menggunakan model PTM seperti ini dengan jumlah siswa sekian, jadwalnya seperti ini, apakah disetujui atau tidak, dengan pertimbangan satu jumlah hand sanitizer tersedia berapa, jumlah wastafel berapa, tentu dengan data-data seperti itu nanti kita akan mendapat pertimbangan dari pengawas. Pengawas pun akan berkonsultasi dengan KCD wilayah 6. Itu makanya teman-teman kurikulum segera membuat analisis berapa jumlah siswa, jadwalnya seperti apa, kemudian kapasitas seperti apa dalam 1 bulan dan 1 minggu dan sebagainya. Nanti kita akan ajukan kepada pengawas akan disampaikan. Mungkin didiskusikan dengan kami, dengan TPPP, nanti TPP dan pengawas akan melaporkan kepada cabang dinas. Karena memang kalau kita berpatokan itu bahkan ya persentase memang kalau sekolah orang malah letik, punya sekolah batur ban karde 1.700 misalnya, 50%-nya kan bisa 850, itu bukan kerumunan lagi Pak, itu mau pasar malam, itu berbahaya. Jadi ajukan teman-teman analisis kurikulumnya para wakasek kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan menyampaikan kepada pengawas kepada KCD wilayah 6 dengan pertimbangan-pertimbangan yang real ya, jumlah perbandingan wastafel, kemudian kelas itu mampu berapa daya tampungnya, kemudian trafficnya, lalu lintasnya seperti apa dan sebagainya. Tentu nanti keputusannya akan diambil berdasarkan data-data tersebut. Terima kasih Bos Kankan. Alhamdulillah jelas ya Pak ya.
Ya. Terima kasih atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi dari Pak Dadah Burhanuddin, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri karena sudah 2 jam full, bahkan lebih nanti sebentar lagi. Pak Dadah ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari SMK Terpadu Buana Nusantara, Cikalong Kulon. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan sih, tapi mengingat waktu mungkin sudah di penghujung, yaitu kalau melihat dari pembahasan 2 pemateri tadi, yaitu masalah KBM, persiapan tahun ajaran baru, ada satu hal yang perlu saya pertanyakan, masalah kegiatan ekstrakurikuler untuk persiapan tahun ajaran baru. Ini ada izin atau gimana, Bu? Itu mungkin saja, Bu, masalah kegiatan ekstrakurikuler untuk persiapan tahun ajaran baru. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dadang ya. Secara normatif memang tidak diizinkan, Pak, kecuali untuk persiapan lomba. Jadi misalnya gini, ekskul yang sudah terjadwal seperti pada waktu situasi normal itu memang tidak bisa kita laksanakan, Pak. Karena ekskul diantaranya katanya itu juga agak berat untuk mengadakan protokol kesehatannya ya. Sehingga yang masih diperbolehkan adalah ketika kita mempersiapkan untuk perlombaan, Pak. Misalnya ada perlombaan silat ya, kita undang 5 anak yang berpotensi untuk itu berlatih di sekolah untuk persiapan, itu yang kita lakukan di sekolah seperti itu, Pak. Kemudian untuk perlombaan misalnya O2SN, sebentar lagi kita akan luncurkan itu perlombaan-perlombaan LKS dan sebagainya, itu perlombaan. Jadi kalau ekskul mungkin ditahan dulu, memang saya juga kasihan, Pak, melihat anak-anak yang suka aktif ya, basket, aktif itu silat. Merasa kehilangan 2 tahun itu anak-anak jadi datang ke sekolah gitu, Pak. Aduh, Pak, kapan mau latihan? Aduh. Itu betul, Pak Dadang. Betul apa yang Bapak rasakan, kami rasakan semua, karena memang anak-anak itu kan memang murni mereka ya, tidak mau harus dibayar, mereka berlatih di ekskul, mencoba untuk mengeksiskan ekskul masing-masing, sementara di sisi lain kita terbentur dengan situasi seperti ini. Yes. Tapi kalau ada lomba-lomba, Pak Dadang, tolong diikutkan, dan anak-anak yang memang, makanya kemarin kita Jabar Bergerak Cianjur bekerjasama dengan kantor cabang dinas membuat video untuk permainan tradisional. Itu diantaranya, Pak, itu anak-anak ekskul itu supaya terlibat gitu kan. Mereka kasihan, mereka tuh aktivis-aktivis ya. Kita sadar dulu kita seorang aktivis di sekolah juga sekolah saat subuh gitu. Nah, kemarin alhamdulillah di permainan tradisional di Rektor Muri, teman-teman banyak yang ikut dan melibatkan para siswa yang aktif di sekolah, minimal seperti itu bisa kita laksanakan. Tentu ya untuk pengobat rindu mereka, masing-masing ekskul bisa mengadakan Zoom, Pak. Di rumah mungkin mereka melakukan silat, kita Zoom latihan dan sebagainya sebulan sekali juga itu bagus. Seperti kalau olahraga kan kita mengajar praktek, tidak harus dibawa ke sekolah, tapi anak membuat video di rumah kemudian diserahkan kepada gurunya. Mungkin baru seperti itu, Pak Dadang, upaya-upaya kita ya, karena memang situasi masih rawan, masih bergentayangan ini si COVID. Terima kasih, Pak Dadang ya. Dan untuk ini Bu Erni terakhir mungkin ya. Lagi nanti akan saya share Google Form kesiapan PTM dari KJD 6. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dari grup WA kurikulum, ataupun yang ada temannya barangkali belum ada yang masuk, silakan japri ke saya, nomornya sudah saya share di chat room untuk bisa bergabung di grup gitu ya. Kurikulum ya, makasih kurikulum kita KJD 6. Betul, itu adminnya ada saya, ada Bu Erni. Silakan Bapak Ibu KS yang makasih kurikulumnya belum bergabung di kurikulum SMK KJD 6 supaya disarankan untuk menghubungi kita supaya masuk dalam grup. Dan sebentar lagi nanti kita akan share Google Form kesiapan PTM
yang dari KCD wilayah 6. Untuk yang dari TPUKS masih menunggu rakor di provinsi. Jadi nanti pun itu kalau sudah ada daftar checklistnya kita akan kirim, sehingga nanti syarat-syarat itu sudah terlengkapi, terpenuhi semua. Insya Allah kita bismillah untuk mengadakan PTM dengan berbagai tadi kombinasi ya, sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Demikian berarti. Termasuk itunya ya Pak Yuli, materi yang tadi di-share, boleh di-share kembali di nanti di grup. Boleh nanti kita di grup kurikulum ya. Iya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kurang lebih 2 jam sudah kita lalui acara ini dengan lancar, sukses tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita tutup, kita adakan foto virtual dulu. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya masing-masing ya. Membuka kamera akan saya jepret. Silakan buka dulu kamera semuanya. Kita akan kirim ke senyum selama 5 detik ya Bapak Ibu, silakan tampilkan ekspresi terbaiknya bahwa kita akan sanggup menghadapi PTM 2021-2022 secara dengan optimis. Baik, akan saya foto dulu, tahan. Senyum 5 detik, 1, 2, belum. Ini lembar kedua. Terus, masih ada yang belum dibuka kameranya, masih malu-malu. Iya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini untuk laporan ke KCD Bapak Ibu bahwasannya SMK Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini ya. Iya. Sebentar. Tahan. Senyumnya tahan. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu sudah siap menebar virus positif ya kepada murid-murid kita. Ini yang di lembar ke-6 ini pada nggak dibuka itunya, kameranya pada kemana ya? Mudah-mudahan itu ya. Nah ini lembar terakhir, terima kasih. Iya, baik Bapak Ibu, demikianlah sekali lagi rangkaian acara kita lalui tanpa kurang satu apapun. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita sebagai pelajar dapat lebih optimal lagi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehingga dunia pendidikan lebih maju lagi, lebih cerah lagi. Amin ya robbal alamin. Acara ini kita akan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Erni Wardani, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu tiasa lab, anu tacan hoyong lab mangga. Silakan, jangan lupa isi presensinya Bapak Ibu. Silakan japri ke nomor saya, nanti akan saya masukkan ke grup WA Wakakur ya. Sementara grup WA Wakakur itu sekarang sudah berjumlah, ini ada yang double-double itu masuknya. Oh, bentar. Ini dari SMK Terpadu Sultan Giri belum masuk, silakan masuk. Saya sudah masukkan linknya. Ini Pasundan Cikalong Kulon juga belum, silakan. Salam. Japri ya, supaya sayanya tidak satu-satu memberikan mengeset nomor Bapak Ibu. Nah, silakan boleh menjapri saya. Ini dari SMK Al Ibrahimiyah. Jenal ya, sudah saya kirim ya Pak Jenal linknya. Waalaikumsalam. Nanti akan di-share baik itu dari PowerPoint dari Pak Ade Sofyan maupun dari Bapak Yuli ya. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah hadir.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya mohon diri, undur diri ya. Mohon diri. Ini akan saya end meeting for all. Terima kasih. Seperti saya ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan terlaksana. Amin ya rabbal alamin.